Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Dr. Yudi. Selamat malam, Mbak Diela. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Hari ini spesial ya, 1 Maret 2022. Dan topik kita malam ini juga sangat relatable. Bebas dari self-limiting belief. Dan kita akan dipandu oleh practice leader tergar Indonesia, Dr. Yudi Kejali. Selamat latihan teman-teman, tapi sebelumnya kita akan membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ini sudah ada teksnya di layar, bisa diikuti ya. Saya akan pandu. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik teman-teman, semoga bisa sejenak meninggalkan kesibukannya yang tidak ada habis-habisnya itu dan mendapatkan manfaat dari latihan. Sebentar ya dok, saya spotlight dulu. Ya, baik. Silakan dok. Baik. Apakah suara dan video terdengar dan terlihat jelas, Mbak Diela? Aman semuanya. Baik. Teman-teman, apa kabar? Topik malam ini, saya jujur agak menyesal memilihnya, karena saya tahu ini topik yang tidak gampang di-ngomongin. Kalau memang benar-benar mau ngomongin ya. Jadi, kalau seandainya malam ini nggak selesai, dan saya rasa masih banyak hal yang memang harus dibahas lebih detail. Karena topik malam ini itu banyak banyak pembahasan sampingnya. Bisa dibuat simple banget, tapi kalau dibuat simple banget, banyak yang saya yakin kurang mengerti. Karena di sini ada ratusan orang yang kita semua mungkin saja banyak yang baru pertama kali mendengar istilah ini, tapi mungkin juga sudah banyak sekali yang sudah berproses dengan self-limiting belief yang mereka punya selama ini. Jadi variasi banget ya. Tapi I will begin somewhere. Kalau seandainya dirasa malam ini nggak cukup, saya janji kalau masih hidup, saya akan mimpin, kalau nggak salah minggu depan bukan saya, 2 minggu lagi saya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya, gitu ya. Jadi, mohon maaf kalau seandainya 1 jam, bayangin 1 jam kita harus latihan meditasi dan kita harus membahas topik yang sangat dalam. Jadi, it's okay, kita akan coba bahas sebisa kita malam ini dan kita akan lanjutkan di next meeting ya, kalau seandainya malam ini belum kelar. Baik, kita mulai dengan bermeditasi terlebih dahulu. Silahkan tegakkan tulang belakangnya. Apakah suara saya kecil, Mbak Diela? Ada yang ngomong suara saya kecil? Suaranya jelas dok.
Jelas, Coba nanti berarti saya kontak pribadi. Oke, buat para peserta, kalau Anda punya kesulitan teknis, harap menghubungi co-host. Dalam hal ini adalah Ibu Diela Dahlan. Silakan message-nya ke beliau langsung private ya, jangan di forum besar, supaya tidak menjadi distraction. Baik, silakan tegakkan tulang belakang, kemudian taruh kedua tangan di pangkuan. Boleh di pangkuan di bawah pusar atau di atas lutut. Kemudian rilekskan kedua bahu. Tubuhnya tegak, wajah rileks. Pundak rileks. Bernafas tidak perlu ditahan. Biarkan saja bernafas seperti biasa. Usahakan duduk Anda tidak penuh dengan usaha. Duduklah dengan santai, namun tulang belakangnya tegak. Bawa kesadaran menyadari sepenuhnya tubuh yang sedang duduk di sini. Tidak perlu melakukan apapun, cukup menyadari apa yang sedang terjadi. Menyadari ada banyak suara di sekeliling. Hanya menyadari saja. Menyadari ada banyak sensasi di tubuh. Menyadari rasanya punya tubuh. Hanya menyadari saja.
Menyadari juga mungkin ada pikiran-pikiran lalu lalang dari tadi. It's okay, sadari saja, tidak perlu di-stop, tidak perlu diikuti. Apapun yang kita alami, tidak ada yang salah, sadari saja. Tidak perlu mencari pengalaman spesial. Apapun yang Anda alami saat ini, suara, nafas, sensasi tubuh, itu adalah pengalaman terbaik saat ini. Tidak perlu mencari yang berbeda. Sadari saja apa yang terjadi. Kuncinya adalah sadar. Pengalaman silih berganti, namun kesadaran dipelihara untuk tetap hadir di situ. Sekarang bawa kesadaran khusus ke telinga. Sadari setiap suara yang datang ke telinga Anda. Hanya menyadari saja. Jika Anda hanyut ke tempat lain, bawa kembali menyadari suara.
Suara silih berganti, sadari saja. Sekarang kesadaran kita arahkan ke pikiran kita, pikiran-pikiran berupa image, berupa percakapan dalam batin, sadari semuanya. Tidak perlu diblok, tidak perlu dinilai, pikiran apapun yang mampir, sadari saja. Seperti suara, silih berganti, disadari saja. Saat tidak ada pikiran, it's okay. Kesadaran tetap hadir meskipun tidak ada pikiran. Kesadaran seperti ruang, pikiran seperti tamu yang datang, pergi, datang, pergi. Kesadaran seperti ruang, kadang ada tamu pikiran, kadang tidak ada. Tapi ruangnya tetap ada di situ. Stay with the room. Stay bersama kesadaran. Kita izinkan ruangnya terbuka, kesadarannya terbuka, biarkan pikiran datang pergi, biarkan semua suara datang pergi, biarkan semua sensasi-sensasi di tubuh muncul dan tenggelam. Kita stay in the room, stay with awareness. Sadar saja.
Jika ada rasa yang tenang, yang hening, itu juga tamu, sadari saja. Biarkan mereka datang dan pergi. Jika ada rasa gelisah, yang bingung, itu juga tamu, sadari saja. Izinkan kegelisahan hadir, dan izinkan kegelisahan pergi jika dia pergi. Oke, sekarang pelan-pelan. Yang tutup mata boleh buka mata. Tidak perlu lagi berusaha meditasi, hanya terbuka saja, rileks seperti biasa. Namun tetap terhubung dengan kesadaran yang tahu. Stay with awareness. Tapi tidak usah lagi fokus kemanapun. Hanya sadar apa adanya. Oke, selesai. Baik. Sekarang ada 400 orang. Tadi pada saat kita mulai meditasi 200-an. Nah, tetap saya menghargai teman-teman yang sudah menyempatkan waktu datang, tapi kalau boleh next time, kalau bisa jangan miss the meditation. Ya, saya tahu nggak semuanya bisa ikut meditasinya, tapi karena meditasinya justru yang lebih penting dalam sesi-sesi kita ya. Kenapa? Karena tanpa latihan meditasinya justru semua perbincangan ini hanya jadi teori saja, ya. Baik, tapi apapun itu, saya cuma menghimbau saja, tapi tidak mengurangi apresiasi saya ya sudah datang malam ini. Baik, next time kalau bisa lebih tepat waktu. Kita akan ngomongin satu hal yang disebut sebagai self-limiting belief. Ya, kita akan ngomongin soal belief tentang diri kita, tapi belief-nya ini bukan belief yang membebaskan, yang empowering, tapi yang limiting. Ya, ada dua jenis belief ya. Yang satu adalah belief yang membuat kita lebih terbuka, lebih luas, lebih bisa membuka diri dan meluaskan kapasitas kita. Tapi ada belief yang membuat kita jadi semakin terbatas, kerdil, kecil, dan lain-lain. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena suka atau tidak suka, kita itu akan hidup sesuai belief kita. We will live by what we believe. We will live by what we believe. Problemnya adalah kita nggak menyadari belief kita gitu. Yang ada hanyalah emosi-emosi yang muncul. Gue merasa sedih, saya merasa takut,
saya merasa nggak mampu, saya merasa sebel. Kita munculnya adalah emosi-emosi, ya. Jadi yang kita semua alami hanyalah emosi-emosi ini. Saya suka, saya nggak suka, aku kepengen itu, aku nggak kepengen itu. Nah, padahal di balik emosi-emosi pede maupun nggak pede, malu, marah, sedih, bahagia, gembira, di balik emosi-emosi ini, sebenarnya di belakangnya ada belief. ada apa ya, belief yang membuat kita menyukai sesuatu dan menginginkan sesuatu, dan juga ada belief yang membuat kita tidak suka dengan sesuatu dan membenci sesuatu. Saya pernah ketemu seseorang, ya saya ya boleh dikatakan seperti teman ya. Oke, ngomong aja deh. Ada dua orang, ya dua orang. Dua-duanya mengalami kemarahan dengan suaminya, oke? Dua-duanya marah dengan suaminya. Yang satu marah karena suaminya cuek, nggak memperhatikan dia. Nggak, kalau di rumah kerjaannya laptop terus, nggak pernah ngajak ngomong istrinya. Ini si istri yang ngomong ya. Yang satu teman saya yang lain juga marah sama suaminya. Suaminya sama, cuek juga. Cuek, kayak di rumah tuh kayak nggak peduli gitu. Nah, jadi dua-duanya ini marah, dua-duanya disebabkan oleh suaminya. Oke. Well, sorry ya, ini saya bukan pro istri ya, tapi nanti kapan-kapan saya pakai cerita suami. Ini kebetulan yang terlintas saja. Dua-duanya marah, tapi di balik kemarahan ini, ternyata mereka punya belief yang berbeda yang menjadi narator atau engine buat munculnya emosi-emosi. Yang satu, dia merasa suaminya nggak sayang sama dia karena dia sudah tambah usia. Dia merasa dirinya tidak secantik dulu lagi. Sehingga belief itu membuat dia merasa suaminya nggak sayang sama dia. Dicocok-cocokin dengan persepsi bahwa suaminya sibuk dan lain-lain, akhirnya dia marah keluar. Yang satunya marah sama suaminya juga seperti diem sama dia, tapi belief yang di belakangnya beda. Belief yang di belakangnya, dia merasa kalau dia kurang kaya dibandingkan keluarganya kurang kaya. Aneh kan? Ya, tapi bagi orang itu sangat real, ya. Keluarganya kurang kaya sehingga suaminya itu kurang happy menjadi suaminya. Tapi dia punya belief itu. So, yang satu merasa kurang cantik, yang satu merasa kurang kaya. Apakah benar seperti itu? We don't know. Apakah benar suaminya seperti itu? Kenyataannya we don't know. Tapi yang terjadi, emosinya di depan sama-sama kemarahan, tapi di belakang emosi yang marah itu ternyata punya dua jenis situasi yang belief yang berbeda. Ya, sama juga ada orang yang sakit mah karena stres. Stresnya karena harus presentasi dia stres. Kenapa? Karena dia ngerasa dirinya nggak pintar ngomong. Berarti dia punya belief bahwa dirinya nggak pintar ngomong sehingga dia stres. Yang satu sama sakit mah, sama stres, sama karena harus presentasi, tapi yang satu dia merasa dirinya tidak perfect dalam membuat presentasi. Sama, oke. Jadi kita selalu live by what we believe. Sayangnya yang kita alami hanyalah emosi-emosinya. Tidak cukup banyak orang yang cukup jeli untuk melihat di balik emosi itu ada belief apa sih yang menjadi trigger. Ya. Nah, dengan latihan meditasi, kita perlu mempunyai sebuah keputusan untuk menggunakan setiap masalah kita sebagai pintu masuk untuk melihat ke dalam. Pada saat kita punya masalah, di balik setiap masalah kita, pasti ada belief yang limiting kita.
Eh, hari ini contohnya, saya pribadi, supaya nggak pakai contoh orang lain terus ya, saya harus nyapu rumah dan ngepel rumah, which aku jujur jarang banget lakukan. Ya. Tapi karena satu hal dan lain hal, saya harus melakukan itu hari ini. Ya. Nah, pada saat saya ngelakuin itu ya, saya kesal sekali rasanya. Waduh, ini pelnya di mana lagi? Aduh, ini kain pelnya pada saat saya ngepel gitu ke ke keplentat terus gitu ya. Aduh, my goodness. Saya capek banget saya. Oh my god, aku udah mulai gerowong gitu ya. Semua salah saya. Pokoknya di sini tuh udah banyak gitu. Nah, biasanya kalau kita baru mulai belajar meditasi, kita mulai bisa lebih sensitif menyadari emosi kita muncul kan. Oh, ada emosi ini muncul, ada pikiran ini muncul. Biasanya cuma sampai situ. Now, buat teman-teman yang di sini, saya coba menantang Anda untuk setiap kita punya masalah, coba take one step further. Setelah kita menyadari emosi-emosi kita, karena kita sudah terbiasa latihan meditasi, menyadari, oh ada emosi ini, ada pikiran ini, ada ini, oh ada sensasi ini, ada rasa begini, marah, blablabla. Oke. Itu is good sudah. Itu sudah langkah yang sangat bagus. Menyadari emosi yang muncul, menyadari sensasi yang muncul. Nah, tapi kalau bisa kita mulai masuk lebih dalam, yaitu menyadari apa yang saya tolak saat ini sebenarnya. Gue sebel, gue nggak bisa ngelakuin ini. Gue nggak bisa ngepel. Itu belief yang saya punya tentang tentang situasi itu. Tapi pada saat saya coba lakukan, saya coba melihat limiting belief ini, saya nggak bisa ngepel. Saya nggak suka ngepel. Ini adalah belief yang ternyata beroperasi di alam bawah sadar saya. Dan ia mendrive emosi tertentu. Belief bahwa saya nggak bisa ngepel, saya nggak suka ngepel, ini itu sulit, ini tuh bakal lama banget. Padahal kan sebenarnya belum tentu. Nah, jadi saya coba, saya coba ngelakuinnya sebagai latihan meditasi. Oke, saya bisa ngelakuin ini pelan-pelan seperti meditasi. Ketepuk. Well, ada emosi masih. Tapi saya mulai bisa melihat ada emosi, ada belief bahwa saya nggak bisa. Tapi mungkin sebenarnya saya bisa. Saya nggak suka, mungkin saya bisa belajar menyukai ini. Ya, nah, saya mulai mencoba untuk mengkonfrontasi belief saya. Ya, nah belief ini, sekarang jam, 7.32 aja ya. Tadi saya nyiapin screen sebenarnya, saya nyiapin slide sedikit. Bentar. Nah, dalam teori psikologi ya, teman-teman bisa lihat ya. Self-limiting belief ini adalah sebuah persepsi tentang diri yang hidup dalam batin sadar maupun bawah sadar kita. Ya. Dan dari mana datangnya belief ini? Dari mana datangnya persepsi ini? Dia mengakar dari pengalaman masa lampau. Ya, dan pendapat serta nilai yang datang dari teman, keluarga, pasangan, media, komunitas, atau guru yang ngajar di sekolah, pendidikan. Ya. Jadi kalau kita bilang, kalau ada teman kita yang bilang, lu cengeng lu, gitu ya. Suddenly itu jadi belief gitu. Gue cengeng. Nah, reaksi yang muncul bisa dua. Saya beneran cengeng dan dia menjadi orang yang hidupnya sangat cengeng. Atau sebaliknya, dia menjadi orang yang nggak mau sama sekali cengeng. Bisa dua ekstrim. Tapi dua-dua ekstrim ini ternyata di-drive dari limiting belief yang menjadi image diri dia, gue cengeng. Akhirnya ada, gue jadi, gue beneran cengeng, dia hanyut di situ. Terus sebaliknya, dia hanyut dalam usaha, gue nggak mau sampai cengeng. Nggak mau sampai terlihat cengeng. Nah, sekarang ini, apalagi di era informasi seperti sekarang, kita tuh kebanjiran informasi. Setiap post sosial media yang kita lihat, dari orang-orang yang kita follow, itu membuat ada belief yang masuk ke kita. Ada nilai-nilai yang masuk ke kita. Makanya pilihlah orang yang Anda follow di sosial media Anda. Kenapa saya ngomong begitu? Kenapa? Karena kita dibombardir dengan begitu banyak sosial media. Sehingga itu menjadi kayak sebuah value-value-nya orang yang somehow masuk ke diri kita. Dan bisa saja dia membentuk belief. Dan kalau belief-nya limiting,
dia menjadi self-limiting belief baru yang membuat kita mempunyai persepsi tentang diri kita yang ternyata terbatas, kerdil gitu. Nah, sekarang sebelum saya lanjutin, saya mau sekarang Anda memikirkan dulu sebenarnya siapa diri kita ini gitu. Siapa diri kita? Oke, coba sekarang Anda ambil waktu sebentar aja bertanya, siapa diri saya? Siapa diri saya? Now, jawaban yang muncul adalah bukan diri saya, tapi bukan diri saya yang beneran, tapi image tentang diri saya. Pada saat saya bilang siapa saya, maka yang ada adalah imajinasi tentang tubuh saya, pekerjaan saya, baju yang saya kenakan, label-label saya, sifat-sifat saya, ya kan? Jadi sebenarnya pada saat kita itu ngomongin soal tentang who am I, siapa diri saya, sulit kita ngomongin. Kenapa? Karena kita aja nggak kenal dengan diri saya siapa, diri kita siapa. Yang kita tahu tentang diri kita hanyalah image tentang diri kita. Dan image ini terbatas. Dan image ini bukan diri kita yang sebenarnya. Persepsi kita tentang diri kita, perhatikan baik-baik ya. Persepsi kita tentang diri kita bukanlah diri kita yang sebenarnya. Selama kita masih merasakan bahwa saya yang sebenarnya adalah sama dengan yang saya persepsikan, maka itu sudah self-limiting belief sebenarnya. Oh, saya ini, saya begini. Saya tuh orang ngambekan. Saya tuh orang nggak bisa marah. Saya tuh orang gini, saya tuh orang gini. Saya itu ini. Nah, begitu kita udah ngomong saya itu ini, itu sebenarnya hanyalah image kan. Hanyalah persepsi. Tapi kalau kita mengetok palu kalau itu adalah beneran kita, maka itu adalah limiting belief. Ya. Now, self-limiting belief ini tadi sudah saya jelasin ya bahwa self-limiting belief ini akhirnya berasal dari omongan orang atau berasal dari pengalaman sebelumnya yang akhirnya menentukan cara kita menilai diri kita, my value. Oh, gua tuh orangnya seberapa bernilai gitu. Gua tuh cantik kah? Gua tuh ganteng kah? Oke, kalau gua cantik, apakah nilaiku berbanding lurus dengan kecantikanku? Dan apakah kalau aku kurang cantik, aku jadi kurang bernilai? So, how we value ourselves, ternyata kita menggunakan value yang kita dapatkan dari omongan orang dan pengalaman-pengalaman pribadi tentang opini-opini orang sebelumnya yang disematkan ke kita. My value, ya. Kemudian my ability, kita juga menentukan ability kita dari pengalaman kita sebelumnya dan juga dari omongan orang. Ya. Nah, akhirnya semua ini menjadi belief kan. Tapi saya tuh merenungkan sebenarnya. Kalau saya punya satu belief, itu kan hanya jadi satu belief aja kan. Kenapa dia menjadi limiting? Kenapa dia menjadi limiting us gitu? Kalau kita punya belief bahwa gue nggak cantik contohnya ya, yang paling gampang aja, gue nggak cantik. Ya udah kan, itu cuma jadi belief. Tapi kenapa itu membatasi kita? Kenapa belief bisa jadi limiting? Saya akhirnya menemukan jawaban, yaitu dari gambar ini. Oke, belief itu kita punya, yes. Tapi so what kalau punya belief itu? Kenapa belief itu bisa mengekang kita? Now, yes, belief is one thing, tapi ternyata yang mengekang kita ada another thing. Rantainya itu apa? Guru kita Mingyur Rinpoche pernah bilang begini, ya. Saat kita menjadi fixated, terpaku dengan persepsi kita, kita kehilangan kemampuan kita untuk terbang. Ya,
ini seperti burung yang terpaku pada kurungannya. Jadi ada burung yang sudah dikurung sekian lama di rantai, sudah sekian lama. Begitu kurungannya dibuka, dia nggak terbang. Rantainya padahal udah dibuka juga, dia nggak terbang. Kenapa? Karena dia udah lupa bahwa dia itu adalah seekor burung. Gitu. Nah, kuncinya ternyata yang membuat kita itu terbelenggu oleh belief kita adalah yang namanya fixations, ya. Rantainya adalah fixations. Kemelekatan, keterpakuan dengan belief kita bahwa itu pasti benar gitu. Nah, itu yang menjadikan belief itu mempengaruhi kita. Ini pasti benar. Gitu. Kita tidak lagi bisa mempertanyakan, mungkin saja itu tidak begitu. Nah, terpaku. Apa sih bahasa Indonesianya fixation, Mbak Diala? Terpaku bisa oke, masih bisa masuk. Terpaku ya, kayaknya pasti itu gitu, ya. Begitu kita dengar omongan orang bahwa saya gendut dan saya kalau gendut saya jadi kurang berharga. Akhirnya itu kayak, oh ya, gue jadi nggak berharga. Itu pasti nggak berharga. Kita nggak bisa memikirkan the other way around. Mungkin saja tidak sebenarnya. Nah, fixation itu adalah rantainya. Kalau kita punya belief, nggak masalah sebenarnya. Kalau kita punya persepsi tentang diri kita, self-image, nggak masalah. Tapi kalau kita terpaku dengan self-image itu, sehingga kita tidak bisa melihat image dari sisi yang berbeda, maka itu yang keliru. Now, ini kan saya pernah waktu itu ya, di pertemuan sebelumnya, apa ini? Silahkan ada yang mau menjawab di kolom chat mungkin. Apakah ini singing bowl, mangkok, tembaga, apa lagi? Singing bowl kecil, lonceng. Actually ini singing bowl. Ya. Tapi itu hanya Anda punya. Apakah salah punya persepsi bahwa ini adalah singing bowl? Nggak salah. Apakah salah punya persepsi kalau ini adalah cawan? Nggak salah. Apakah salah kalau punya persepsi kalau ini tembaga? Nggak salah. Itu semua adalah persepsi. Belief. Nggak masalah. Tapi kalau kita bilang bahwa ini pasti singing bowl, ini pasti cawan, ini pasti tembaga, atau ada yang bilang alat untuk mukul orang. Again ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, dari mana Anda bisa punya persepsi bahwa ini singing bowl, ini cawan, ini apa. Karena Anda pernah punya nilai-nilai atau informasi-informasi yang datang kepada Anda. Sehingga Anda bisa punya persepsi bahwa ini adalah singing bowl, cawan, dan lain-lain. Tapi kenapa nggak ada yang bilang ini adalah gelas minum teh? Saya bisa minum dari sini. Ada kok yang bilang, ada. Ada. Ya, kenapa nggak bisa jadi yang lain? Nah, that's the problem. Kalau kita sudah terpaku dengan satu persepsi yang kita bilang ini pasti ini, kita kehilangan sudut pandang yang lain bahwa dia bisa saja jadi yang lain. Saya minum ya. Rasanya nggak enak dari sini. Why not? Why not? Ya, meja adalah buat kita meja ya. Meja adalah tempat untuk kita meletakkan barang-barang, untuk kita nulis dan lain-lain kan. Meja. Dan masalah nggak punya persepsi dan belief bahwa meja adalah alas kita untuk nulis dan lain-lain, untuk alas makan dan lain-lain. Benar kan? Nggak salah. Tapi kalau kita terfixated sama itu bahwa meja nggak mungkin buat yang lain, that's the problem. Kalau Anda ke tempat-tempat tertentu, meja itu bisa ditumpuk menjadi altar, bisa menjadi apa? Bahkan kalau Anda pergi ke vihara-vihara Tibet ya, maka meja-meja ini disusun tempat jadi alas duduknya guru. Karena dia tinggi kan jadinya.
So, bisa jadi, tahta dari seseorang untuk duduk lebih tinggi gitu, ya. So, nah demikian juga persepsi kita tentang diri kita seperti itu. Kalau kita itu melihat bahwa gue adalah terbatas, "Oh, gue nggak bisa ini." Kita tuh sulit untuk melihat bahwa kita mungkin saja bisa ngelakuin yang lain. Kita mungkin saja sebenarnya bisa, gitu gitu. So, mmm, Anda perhatikan kan apa yang dibilang sama guru kita tadi, Mingyur Rinpoche, punya persepsi itu nggak masalah, punya persepsi itu justru adalah kapasitas batin kita, intelektualitas batin kita untuk mempunyai persepsi. Tapi kalau kita itu fixated, apa sih, terpaku dengan persepsi itu dan bahwa itulah the only truth, kita kehilangan kemampuan untuk terbuka, bebas, kita kehilangan kemampuan untuk terbang di luar perangkap persepsi belief yang kita punya tentang who am I, gitu. So, kuncinya pertama adalah kesadaran. Kesadaran adalah kunci. Sekarang lagi ngetren apa-apa adalah kunci. Saya harus ngomong bahwa kesadaran adalah kunci. Karena tanpa ada kesadaran, kita tidak punya kemampuan kejernihan untuk melihat, oh ternyata gue punya belief ini tentang who am I, what I can do, and how valuable I am. Gitu ya. Value, ability, who am I. Gitu ya. Oke, kita akan latihan dulu. Saya tahu ada yang resen, I notice you, but let take question after our practice ya. Sekarang kita akan latihan dulu. Silakan resen tetap aja nggak apa-apa. Sekarang kita akan coba latihan sedikit. Kita pasti punya masalah ya. Kita punya masalah. Coba sekarang di balik masalah itu ada emosi apa, kita perhatikan emosinya. Itu tahapan 1 ya. Tahapan kedua, di balik emosi itu ternyata ada belief apa tentang diri kita yang kita punya, yang limiting us, ya. Coba sekarang silakan tegakkan tulang belakang, tutup mata, boleh. Sekarang jika Anda sedang punya masalah, ingat kembali masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Masalah yang membuat Anda marah, masalah yang membuat Anda khawatir, yang membuat Anda takut, yang membuat Anda gelisah. Ingat masalahnya dan sadari emosi-emosi yang muncul. Emosi yang muncul disadari saja. Sekarang di balik emosi itu kita analisis sedikit sekarang. Apa belief yang kita punya tentang diri kita atau tentang situasi kita yang kita merasa ini pasti begini. Apakah ada?
Jika ada, sadari saja. Anda mungkin bisa menemukan beberapa limiting belief. Oke, sekarang letakkan persepsi-persepsi itu, belief-belief itu, kembali menyadari tubuh. Sekarang saya akan mengucapkan satu kalimat. Silahkan teman-teman nanti menyadari saja apa yang muncul dalam pikiran teman-teman. Siapa saya? Anda boleh sebut nama Anda sendiri, contohnya siapa Yudi, dan perhatikan, ada persepsi apa yang muncul. Anda boleh ganti nama teman-teman masing-masing, siapa Dialah, siapa Brian, ada persepsi pikiran apa yang muncul, sadari saja, itu hanyalah pikiran. Persepsi kita tentang diri kita hanyalah pikiran saja, bukan kita yang sebenarnya. Pikiran itu disadari saja. Oke, sekarang pelan-pelan lepaskan. Yang tutup mata boleh buka mata, tidak perlu lagi berusaha meditasi, tetapi tetap connect dengan kesadaran, yang tahu yang sedang hadir di sini. Oke. Saya nggak tahu teman-teman pengalaman seperti apa, tapi hari ini saya akan coba lanjutkan sedikit dulu topiknya. Teman-teman tadi yang raise hand dan nanti yang mau bertanya, mungkin saya akan izin sedikit lewat waktu ya, jadi jam 8 lewat kita selesai. Tapi saya izinkan selesaikan dulu apa yang saya mau bahas malam ini. Nanti bagi yang mau bertanya lewat dari jam 8, nggak apa-apa. Saya tetap akan ada di sini, dan teman-teman yang mau duluan pergi juga nggak masalah ya, nanti jam 8 ya. Oke, so bagaimana cara kita bebas dari self-limiting belief? Kesadaran adalah kunci. Karena saat kita udah menyadari, kita sudah mulai terbebas dari belenggu tadi. Kita udah melihat, oh rantainya ini ternyata. Oh belief-nya ini ternyata. Ya. Nah, saran saya adalah sering-sering meditasi pikiran. Diselang-seling sama open awareness. Ya. Kalau Anda sudah ikut JOL 1, Anda sudah tahu caranya meditasi pikiran, kayak tadi yang kita lakukan, dan selang-seling sama open awareness ya. Nah, ini udah jelasin di JOL 1 ya. Nah, meditasi pikiran itu kenapa penting? Karena persepsi kita tentang diri kita, belief itu adanya di pikiran. Ya.
So, kalau kita tidak jeli dalam meditasi pikiran, kita tuh sering kelewat ya. Dan saya tadi nggak tahu teman-teman bagaimana. Apakah Anda bisa melihat pikiran Anda, belief yang Anda punya tentang diri Anda siapa, yang ternyata meng-create berbagai emosi yang keluar. Ya. Nah, konsep tentang who am I yang membelenggu kita ini adalah pikiran sebenarnya. Ya, jadi harus sering-sering meditasi pikiran, selang-seling dengan open awareness. Itu akan membuka pintu, ya, mulai melonggarkan cengkraman dari limiting belief. Yang kedua, nah ini penting ya. Persepsi orang lain tentang saya bukanlah saya. Itu cuma narasi pikiran mereka. Persepsi saya tentang saya pun juga bukan saya yang sebenarnya. Itu cuma narasi pikiran saya. Tadi kan Anda coba latih kan. Begitu saya ngomong siapa saya, maka yang muncul adalah image tentang saya. Tentang diri saya, tentang tubuh saya, tentang sifat saya, tentang pekerjaan saya, tentang status sosial saya. Tapi itu bukan saya yang sebenarnya. Itu adalah image, narasi pikiran tentang siapa saya. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa melihat bahwa oh itu hanyalah pikiran yang datang pergi. Oh, saya merasa capek dan saya nggak mungkin lakuin itu. Oh, itu cuma pikiran. Jadi kalau pikiran artinya bisa berubah. Pikiran itu kan datang dan pergi. Kalau kita bilang pikiran itu pasti, nah itu udah fixated. Oh saya orangnya nggak bisa ngajar. Nah itu pikiran sebenarnya kan, self-limiting belief. Padahal itu hanyalah narasi pikiran kita aja. Tapi kalau kita tidak bisa melihat itu sebagai pikiran, kita anggap itu sebagai seluruh kebenaran tentang saya itu beneran pasti titik, nggak pakai koma, nggak, saya itu orangnya udah deh nggak mungkin bisa ngajar. Padahal itu hanyalah pikiran. Artinya pikiran itu bukan diri kita yang sebenarnya. Artinya pikiran itu bisa datang, bisa pergi, bisa berubah. Istri saya paling paling dia uh, dia sering nyindir dengan nyindir ya, dia bilangnya dia nyindir sih ya, dia bilang gini, kamu ini ya dokter yang seniman. Kenapa seniman? Karena kamu berubah-ubah. Jadi istri saya bilang, sebentar mau makan ini, nggak sampai 5 menit mau makan yang lain. Jadi itulah pikiran. Pikiran itu artinya bisa berubah. Jadi jangan fixated, jangan terpaku. Karena pikiran hukumnya adalah bisa berubah. Artinya konsep saya tentang saya bisa berubah. Ya, jadi jangan terpaku. Jadi, nah, latihannya tadi adalah lagi ada masalah, kenali narasi self-limiting belief apa yang sedang beroperasi. Kalau bisa dicatat. Saya pemalas. Mungkin saja sebenarnya kan enggak. Tapi saya punya narasi pikiran yang saya yakini bahwa saya itu pemalas. Lagi ada kebutuhan, kenali narasi self-limiting belief apa yang sedang beroperasi. Ya. Contohnya, saya akan merasa lebih keren kalau saya punya jam itu. Saya pengen banget beli jam itu, tapi sebenarnya narasinya adalah saya merasa kurang keren. Saya bisa merasa lebih keren kalau saya pakai jam itu. Nah, itu adalah narasi self-limiting belief ya. Ya. Dan sering-sering merenungkan the opposite ya. Dan play with it. Cobain play. Kayak saya tadi play ini adalah mangkuk bowl meditasi. Ya kan? Bisa bunyi. Tapi mungkin saja ini bisa jadi gelas teh. Kita harus renungkan yang berlawanan. Saya pemalas. Oh, tapi bisa saja mungkin saya tidak pemalas sebenarnya. Nah, tapi ini harus hati-hati. Nah, ini harus saya tekankan baik-baik. Ini harus hati-hati. Contohnya gini. Kalau nggak hati-hati, poin nomor 4 ini bisa menjadi positive thinking yang berbahaya. Nah, ini harus saya harus jelaskan. Contohnya gini ya. Ada orang yang mungkin begini. Saya orangnya pemalu. Itu self-limiting belief-nya. Ya kan? Nah, kita harus merenungkan yang berlawanan dengan itu. Kita merenungkan, kita menghadirkan pikiran yang berbeda. Pikiran yang berbeda apa? Yaitu, oh mungkin saja saya sebenarnya nggak pemalu. Ya kan? Itu adalah cara yang sehat. Jadi,
saya menyadari ada rasa malu. Ternyata di belakang rasa malu, takut ini, ada belief bahwa sebenarnya saya itu pemalu memang orangnya. Itu pikiran sebenarnya. Nah, kita perlu menghadirkan pikiran yang berlawanannya itu mungkin saja saya sebenarnya tidak pemalu loh, mungkin saja gitu. Ya. Nah, tapi ini harus diproses bertahap dan dengan sehat. Kalau tidak sehat gimana jadinya? Anda langsung mengabaikan belief Anda yang self-limiting belief ini, Anda nggak lihat. Anda langsung jejelin dengan toxic positivity. Oh enggak lah, gue pasti bisa. Gue pasti berhasil. Gue pasti sembuh. Gue pasti gini. Dia menolak melihat self-limiting belief yang negatif itu, langsung dijejelin sama yang positif. Nah ini salah. Karena dia yang jadi nggak sehat. Jadi yang Anda perlu proses sebenarnya adalah menyadari dulu ada self-limiting belief, dilihat dulu. Dan pelan-pelan merenungkan yang berlawanan. Jangan langsung dijejel, itu nggak sehat. Ya. Karena ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya soal ini ya. Dan sering-sering latihan dekonstruksi diri. Nah, poin dekonstruksi diri ini saya akan bahas di 2 minggu lagi. Dan ini penting ya, latihan dekonstruksi. Ya. Oke, teman-teman yang sudah mau udahan, kita akan baca aspirasi penutup untuk kita dedikasi. Dan bagi yang mau bertanya, sesudah ini saya masih buka kesempatan tanya jawab. Tapi bagi yang sudah mau duluan nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Diela dipimpin dulu untuk dedikasi penutup. Kita dedikasikan semua kebaikan latihan ini untuk bukan saja untuk diri kita, tapi kita luaskan untuk semua makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih teman-teman. Silakan bagi yang mungkin punya agenda lain. Tapi bagi teman-teman yang masih mau stay dan kita bisa diskusi ya, dok ya, sampai jam berapa dok kira-kira? Sampai pagi? Kita buka tiga pertanyaan aja, tiga 3 pertanyaan jika ada yang pertanyaan. mau bertanya ya, silakan. Oke. Ya. Tadi ada yang raise hand, tapi nggak tahu nih Mbak. Boleh kita panggil Mbak Aryani Lydia? Masih ada? Oh, oke. Rini Puspita nih. Mbak Rini dulu ya, bentar ya Mbak Rini ya. Saya unmute. Silakan Mbak Rini. Halo? Ya, Halo dok, kedengeran? kedengeran. Thank you. Dokter, boleh dijelasin lagi nggak tadi yang sering-sering merenungkan di opposite dari self-limiting belief dan play with it, supaya nanti kita tidak terjerumus ke positive thinking yang berbahaya. Thank you. Oke, thank you. Jadi contohnya ya, ada orang yang takut sakit. Contohnya jangan gini. Takut ke rumah sakit karena takut COVID contohnya gitu. Tapi dia perlu sebenarnya, mungkin ya. Ada orang yang takut banget ke rumah sakit karena takut COVID. Tapi sebenarnya dia lagi perlu banget ke rumah sakit. Gitu. Jangan itu deh, terlalu sulit untuk play with it-nya. Bentar. Apa ya contoh ya? Jadi blank saya. Oh, mungkin gini aja. Mulai dari hal yang Anda nggak suka dulu. Saya itu orangnya, ini self-limiting belief-nya ya, aku tuh orangnya nggak suka deh tempat yang berisik, contohnya gitu. Nah itu self-limiting belief-nya. Aku tuh orangnya nggak suka deh sama tempat yang berisik. Ya kan? Nah, now sekarang coba sering-sering menyadari self-limiting belief itu bahwa itu hanyalah narasi pikiran. Dari ada pikiran bahwa saya itu orangnya nggak suka tempat berisik. Sadari bahwa itu hanyalah pikiran. Latihan.
menyadari pikiran, menyadari emosi yang muncul kalau ada suara berisik, menyadari pikiran bahwa saya tuh nggak suka sama orang yang berisik dan lain-lain. Menyadari dulu. Dan menyadari dan mengakui bahwa, oh ya, ini tuh adalah self-limiting belief saya. Padahal mungkin saja saya suka kok dengan yang rame sebenarnya, mungkin saja gitu. Kemudian mulai merenungkan kapan ya situasi yang rame yang saya sebenarnya enjoy. Nah, coba mulai merenungkan. Dan kalau sudah merenungkan, Anda bisa memutuskan untuk coba yuk latihan. Yuk kita sekarang di luar kebiasaan, kita sekarang liburannya bukan ke tempat yang sepi, tapi kita liburannya ke tempat yang ramai kalau bisa. Challenging. Kayak hari ini saya challenge saya ya. Nah, ini pengalaman langsung. Di Netflix ada satu film namanya Restless. Bagus banget. Anda harus nonton. Restless. Dan saya adalah orang yang nggak suka banget dengan, saya tuh punya satu limiting belief bahwa saya itu orangnya gedebak-gedebuk. Dan itu ditanamkan semua oleh teman-teman saya, orang-orang yang lain, bahwa Yudi, lu tuh gedebak-gedebuk. Yudi, lu tuh gedebak-gedebuk. Sejak dulu banget, sejak kecil. Jadi Yudi, lu tuh gedebak-gedebuk, itu menjadi limiting belief bagi saya. Jadi saya tuh setelah belajar meditasi, saya tuh takut banget kalau saya tuh jadi gedebak-gedebuk. Nah, akhirnya saya memproses itu, dan hari ini saya ketemu satu film yang di film itu tuh restless dari awal sampai akhir, benar-benar bikin kejadian-kejadian itu gedebak-gedebuk. Dan saya memproses emosi saya di situ. Saya nonton film itu sambil saya meditasi. Dan saya playing with it. Saya membawa situasi yang gedebak-gedebuk dalam kondisi saya, dan saya berusaha untuk menyadari and try to be with it. Dan ternyata saya enjoy kalau the movie-nya gitu, dan bagus banget malah. Nah, maksudnya playing with itu seperti itu. Bukan langsung saya tiba-tiba langsung begini. Enggak lah, gua orang nggak gedebak-gedebuk. Enggak lah, dengan cara yang langsung against, dengan cara yang nggak mau mengakui gitu. Yes, mungkin saya gedebak-gedebuk, yes. Tapi itu bukan saya yang sebenarnya. Saya bisa berubah kok. Mungkin saja sebenarnya saya nggak gedebak-gedebuk seperti orang yang kayak saya, tidak seperti orang lain kira gitu kan. Gitu. Dan ternyata kalau setelah saya lihat ke belakang, ya saya dulu gedebak-gedebuk, tapi ternyata sekarang saya tidak segitunya gedebak-gedebuk gitu. Jadi kita bisa play with it. Challenge ourselves ya. Dr. Yudi mute ya? Oke. Sudah ya. Mbak Rini ya. Ada lagi? Ya, Mbak Rini oke, sudah ya? Sama ya, udah ya. Makasih Mbak Rini. Ini ada toleransi gitu ya? Memperbesar toleransi kita terhadap situasi itu. Ya, pelan-pelan membuka diri, men-challenge diri untuk menyambut yang kita nggak suka itu masuk dalam diri kita. Berproses dengan itu. Jadi kalau kita takut dengan orang yang lagi batuk contohnya, contoh ya, takut dengan orang lagi batuk, langsung batuk gitu, langsung takut. Sekarang coba kita dengerin suara batuk sering-sering. Dengerin suara batuk sering-sering. Kayak gitu. Ya, kita mulai challenge our comfort zone ya. Tapi pelan-pelan ya dengan latihan meditasi. Oke, lanjut silakan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Mbak Aryani saya unmute ya. Silakan Mbak. Halo, selamat malam Dr. Yudi. Selamat Ya, malam Mbak Dela. Mbak. Ya, makasih ya ininya. Jadi malam ini saya sengaja ikut meditasi karena tertarik sama temanya. Jadi gini Dok, saya tuh punya belief bahwa saya nggak akan bisa nyelesain kuliah gitu. Jadi umur saya udah 42 ya gitu. Terus saya 2 kali kuliah, tapi dua-duanya failed gitu. Saya pingin banget sebenarnya kuliah gitu. Saya tamatan SMU. Terus sekarang saya kerja
freelance gitu dan otodidak gitu ya. Dan saya tuh pengen kuliah tapi saya takut gitu karena pengalaman saya sebelumnya 2 kali kuliah itu fail dua-duanya gitu. Nah, itu gimana ya, Dok? Apa bisa dibantu ya? Makasih, Dok, sebelumnya. Ya, latihan meditasi, Mbak. Latihan meditasi, Mbak Aryani. Karena kita hanya bisa bisa ngebuka belenggu tadi itu kan, belenggunya adalah fixations, keterpakuan dengan belief ini. Nah, kita tuh nggak bisa maksa untuk belief ini tuh hilang. Kita juga nggak bisa maksa untuk kita nggak terpaku lagi, ya. Jadi perlu latihan meditasi untuk melihat belief itu dan mulai mengakrabkan diri dengan menyadari emosi-emosi, pikiran-pikiran yang dulu terlibat dengan gagalnya kuliah, ketakutan kalau ini nggak kelar sekarang dan lain-lain. Ya, jadi saran saya buat Mbak Aryani, yes, please bisa nggak? Bisa. Limiting belief-nya bisa dihilangkan dengan cara berlatih meditasi, menyadari belief itu dan pelan-pelan akan luruh belief-nya. Ya. Jadi kalau pertanyaan bisa apa enggak, bisa. Ya, simple jawabannya. Tapi harus berlatih meditasi. Ya. Mbak Diala silakan. Yang terakhir, Oki. Halo, selamat malam. Gini Ya. dok, kalau tadi pas pertanyaan who am I itu saya bingung. Jawabannya adalah nggak tahu. Karena saya macam-macam, saya overthinking, saya segala macam gangguan cemas dan lain-lain. Nah itu berarti Wait, memang pada saat tadi saya bilang who am I, apa yang muncul? nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Saya nggak tahu saya harus jawab apa. Nah, Nggak tahu harus jadi jawab apa itu kayak blank gitu? Blank yang sadar gitu? banyak banget. Terlalu banyak malah jadinya. Apa itu memang dilepaskannya? Jadi satu-satu saya sadarin dulu, oh saya begini, nah saya belajar yang ini dulu. Boleh Atau lebih detail gimana apa ya? yang muncul? Apa yang muncul? Oke, soalnya saya kurang jelas jawabannya. Jadi yang muncul misalnya kayak saya itu penakut, tapi saya pemberani juga. Kayak saya takut gagal, tapi saya mau coba juga. Berantem terus gitu kayaknya di otak. Justru sebenarnya bagus itu, Oki. Kamu mulai menyadari bahwa ternyata dirimu nggak satu. Tapi gitu terus, gimana itu dok? Maksudnya gitu terus gimana? Jadi kayak ini kan saya berlatih meditasi gitu, oke bisa tenang sedikit. Tapi nanti kalau menyadari sesuatu, otak saya mikir yang berlawanan lagi, akhirnya jadi suka bingung sendiri gitu. Kamu sudah berapa lama latihan meditasi? Baru dok. Jadi baru setelah gangguan kecemasan ini, setelah serangan panik berulang lah istilahnya, baru sekitar. Berarti sejak kapan? Mungkin sebelumnya udah pernah nyoba, cuma malah aneh, ngawang-ngawang sendiri. Nah sekarang nyoba yang dokter ini sekitar baru 1 minggu kali ya. Oh, baru banget, baru belajar karena saya bingung cara meditasinya. Oke, sekarang saya nggak mau kasih solusi buat masalah kamu panik dan lain-lainnya ya. Iya. Tapi saranku adalah kamu latihan meditasi rutin dulu. Kuncinya adalah menyadari saja apapun yang kamu alami. Termasuk diri kamu yang berlawanan itu, ada pikiran ini, ada pikiran itu. Justru itu bagus, Oki, karena kamu bisa melihat pikiran-pikiran itu. Jangan berpikir bahwa meditasi itu tidak ada pikiran sama sekali. No. Meditasi itu adalah menyadari pikiran ini, ada pikiran ini, ada pikiran ini, ada sensasi ini, ada. Dan just try to be open room. Jadi kayak ruang tamu yang kebuka aja, sadar. Iya. Kalau ada pikirannya 1, pikirannya 5, pikiran 10, dan pikirannya bertengkar, nggak apa-apa. Kamu tuh room-nya, kesadaran yang menyadari semuanya itu. Dan ternyata pikiran itu berlalu. Itu akan lama-lama nanti kamu akan bisa melihat bahwa pikiran-pikiran itu bukan kamu ternyata. Jadi who am I itu nggak harus satu ya? Enggak. Nah, pertanyaan itu nanti aku nggak mau jawab sekarang. Who am I? Iya. Ya, karena jawaban apapun, kalau kamu dapat jawaban itu bukan kamu yang sebenarnya. Itu adalah persepsi tentang kamu.
Dan again, seperti yang tadi aku bilang, persepsi kita tentang who am I bukanlah kita yang sebenarnya. Tapi siapa kita yang sebenarnya? Saya tidak mau jawab. Ya, sekarang latihan dulu aja, belajar aja jadi kesadaran yang terbuka, yang jadi kayak open room, yang menyambut semua hal yang terjadi, pikiran, persepsi, apapun datang dan pergi. Ya, oke, latihan disiplin dulu aja. Gitu ya. Thank you, Oki, thank you semuanya. Thank you, Mbak Terima Diela. kasih, dokter. Mohon maaf lewat waktunya hari ini karena memang topiknya sebenarnya terlalu besar, terlalu berat dibahas dalam satu kali pertemuan. Bye-bye. Terima kasih Bye-bye semuanya. semuanya. Bikin part 2 kali ya.